Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat dan dipanjangkan umurnya. Ketemu lagi dengan Elza Studio, masih seputar pembahasan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini kita ketemu pada bagaimana kita memilih waktu, memilih waktu untuk pelaksanaan proyek profil kita. Ada catatan dulu ya. Contoh pilihan waktu berikut hanya simulasi pilihan waktu pelaksanaan proyek profil. Untuk periode waktu belajar dapat disesuaikan dengan jenjang masing-masing. Pilihan waktu pelaksanaan berikut dapat dipilih sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, tidak terikat pada tahapan kesiapan satuan pendidikan. Ini ada 3 contoh ya, 3 contoh waktu pelaksanaan proyek profil. Yang nomor 1 ini adalah seminggu sekali. Kemudian yang nomor 2 ini mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari. Kemudian yang ketiga pemadatan oleh. Oke, kita bahas satu-satu nanti beserta contohnya teman-teman. Ini maaf di belakang saya agak bising ya suara kendaraan, karena ini posisinya saya sedang di kantor di tepi jalan raya. Yang pertama teman-teman, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek profil, misalnya hari Jumat. Jadi hanya mengambil 1 hari dalam 1 minggu. Seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek profil. Tinggal kita harus menghitung. Kalau dalam 1 minggu kita mengambil 1 hari, maka dalam 1 hari itu ada berapa jam pelajaran. Nah, ini di sini ini mengambil waktu hari Jumat, teman-teman. Jadi ini contohnya adalah di bulan Maret ya. Maret 2021 di hari Jumat tanggal 5 ini ketemu satu pertemuan ya, satu pertemuan. Kemudian di Jumat kedua ini tanggal 12 tidak bisa karena ada libur Isra Mi'raj. Kemudian di minggu berikutnya yaitu tanggal 19 ketemu lagi dan tanggal 26 ketemu lagi. Ini apabila mengambil hari Jumat, teman-teman. Nah, hari Jumat berapa jam? Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Sekarang kita lihat penghitungannya. Ini kan konsep ya. Rencana kita menentukan 1 hari dalam 1 minggu. Nah, kemudian penghitungannya seperti ini, teman-teman. Nah, hitungan waktu pelaksanaan P5 di SD kelas 1 sampai kelas 5. Pilihan waktu pelaksanaan ini yang mingguan ya. Oke, hitungannya seperti ini. Kelas 1 sampai kelas 5 pelaksanaan seminggu sekali tadi ya. Nah, setiap pertemuan mengambil berapa jam? Nah, ini saya contohkan yang mengambil 6 jam. Jadi misalnya di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu misalnya, tapi yang bisa mengambil 6 jam. Ya, kebetulan ini diterapkan di sekolah kami, ya, mengambil 6 jam, yaitu di hari Kamis, teman-teman. Kemudian keterangannya, ini datanya adalah 2 tema dalam 1 tahun, ya, berarti 252 jam pelajaran. Kemudian 1 tema dalam 1 semester, 126 jam pelajaran. Nah, kemudian penghitungannya pelaksanaan proyek kan 126, ya kan? 126 ini dilaksanakan seminggu sekali, setiap pertemuan 6 jam. Maka 126 jam itu dibagi 6. Ketemunya 21, teman-teman. Berarti P5 di tempat kami ya yang setiap minggunya itu dilaksanakan di hari Kamis. Jumlah jamnya jadi 6 jam setiap minggunya, maka memerlukan waktu 21 minggu. Kebetulan ini di minggu efektif tahun 2023-2024 itu semua total ada 27 ya. Ada 27. Kalau kita lihat itu di Kaldiknya ini, teman-teman. Minggu efektifnya ada 27.
Tetapi kan tidak mungkin mengambil 27 semua ya. Biasanya di Juli itu kita melaksanakannya sudah lewat dari minggu-minggu kedua atau ketiga. Kemudian di Desember juga tidak mungkin kita 5 semua, paling hanya 2 seperti itu. Nah, ini saya perkirakan 27 minggu dikurangi 4 minggu di awal dan di akhir, jadinya 23. Berarti untuk proyek kita yang 21 minggu itu tercover karena ketemu 23 minggu efektif dalam 1 semester. Ini adalah untuk yang mingguan, teman-teman. Nah, kemudian contoh yang kedua, ya ini satu tadi ya, ini menentukan 1 hari dalam seminggu. Kemudian yang kedua, mengalokasikan 1 atau 2 jam, 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari. Khusus untuk mengerjakan proyek profil, bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang. Ya pokoknya berada di jam-jam akhir itulah. Nah, ini contohnya Jumat, ini di jam-jam akhir sekitar ini ya, jamnya 09.15 sampai 09.50. Ini karena berbeda ya kelas 1 dengan kelas 6, itu juga berbeda kelas 1 dengan kelas 4 kan jamnya pulangnya berbeda. Kemudian ini mengambil lagi Senin, ya kan? Mengambil ini Senin. Kemudian ini Senin diambilnya berarti jam berapa ini? 09.50, 10.25 sampai 10.25 sampai 11. Kemudian ini di hari Selasa ngambil lagi di sini, hari Rabu ngambil 2, hari Kamis ngambil 2, hari Sabtu ngambil 2. Nah ini di hari Jumat yang ngambil 1. Oke teman-teman. Nah ini bagaimana cara ngitungnya? Ini ngitungnya teman-teman. Di sini ya, pilihan waktu pelaksanaan P5 harian. Nah, P5 harian 6 jam seminggu. Nah, ini apabila yang diambil hanya 3 hari teman-teman. Kalau yang diambil 3 hari, kemudian setiap pertemuan itu 2 jam, maka dalam 1 minggu ini ketemu 6 jam. Berarti kalau dalam 1 minggu ketemu 6 jam, maka sama dengan yang di sini tadi. Ya, yang seminggu hanya 1 hari. Ini seminggu 3 hari tetapi 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam seperti itu. Maka ini juga yang di sini memerlukan waktu 21 minggu, teman-teman. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau setiap pertemuan, ini di contoh kedua, setiap pertemuan itu 2 jam, tetapi 6 hari itu diambil semua. Jadi setiap hari itu ada P5. Setiap hari ada P5, 2 jam, 2 jam. Maka dalam 1 minggu ini akan ketemu 12 jam, teman-teman. Nah, kalau 1 minggu 12 jam, maka perhitungannya 126 dibagi 12. Ketemunya 10,5 atau 11 minggu, teman-teman. Ini apabila setiap hari dalam 1 minggu melaksanakan P5 dengan setiap pertemuan alokasinya 2 jam. Oke ya, semoga teman-teman paham. Kemudian ini yang ketiga teman-teman. Ketiga adalah dengan mengumpulkan atau memadatkan. Ini tentu saja dengan konsekuensi masing-masing ya teman-teman. Maksudnya kalau dengan mengumpulkan ya otomatis ini pelajaran yang lain sementara tidak diajarkan ya, terbengkalai gitu. Tapi pokoknya ini ada bebas ya, bebas disesuaikan pokoknya dengan kebutuhan dan kemampuan di tempat Bapak Ibu guru semua. Mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, tergantung jumlah jam tatap muka yang dialokasikan pada setiap proyek profil, di mana semua tenaga pendidik berkolaborasi mengajar proyek profil setiap hari, ya, setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Ya, misalnya ini persiapan mengambil
di bulan-bulan pertama. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Hari Senin, nah setelah upacara itu P5 semua ini teman-teman. Ini P5 semua. Hari Selasa juga sama. Nah, setelah ada pembiasaan P5 semua. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Kalau contoh di sini mulai melaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 29. Nah, bagaimana kalau sekarang kita hitung teman-teman? Ini contoh yang pelaksanaan pemadatan ya. SD kelas 1 sampai kelas 5 pelaksanaan dengan pemadatan. Jumlah jam dalam satu minggu setelah dikurangi upacara dan pembiasaan lain. Nah, ini saya hitung kira-kira saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dan setiap pertemuan ini ya, setiap pertemuan itu saya rata-rata misalnya 4 sampai 5 jam lah. Berarti dalam satu pelaksanaan proyek ya, jumlah jam dalam satu minggu setelah dikurangi upacara dan pembiasaan lain itu kira-kira 4 jam dikalikan 6. Berarti ada 24 atau 25 lah teman-teman. 25 jam dalam satu minggu. Karena tidak mengajarkan yang lain dalam satu minggu, hanya pembiasaan ada upacara, kemudian ada mungkin pembiasaan nyanyi lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Itu jumlah total dalam satu minggu 25. Maka pelaksanaan proyeknya adalah 126 dibagi 25. Ketemunya 5,04 atau sekitar 6 minggu teman-teman. Jadi jumlahnya adalah jumlah 6 minggu atau 1,5 bulan pelaksanaan P5 dengan pemadatan. Nah, tinggal ini jumlah jam yang dibagi, ini saya akan mengambil contoh kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kalau kelas 6 maka ya tinggal dibagi saja. Kelas 6 kan 112 gitu, 112 dalam satu semester, tinggal dibagi saja. Demikian juga yang di SMP, yang di SMA, tinggal menyesuaikan saja. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk 3 cara pelaksanaan ini silahkan dipilih mana-mana yang menurut teman-teman itu efektif ya. Efektif dan mudah untuk dilaksanakan di satuan pendidikan Bapak Ibu guru semua. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, respon sekitar pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, silahkan komen di kolom komentar video ini. Semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.